kenapa kelihatan gelisah banget? Ya, Ibu nggak apa-apa kok, Mel. Ya enggak sih, semenjak Didi sama Om Jojo tadi pergi, aku lihat Ibu gelisah banget, Bu. Ibu lagi khawatirin tentang apa? Enggak, Mel. Ibu nggak apa-apa. Kamu tenang ya. Jangan mikir macem-macem, sayang. Aku masih bingung deh sampai sekarang, Bu. Ini cincin siapa yang pakein ya? Gak mungkin Tristan loh. Tristan kalau misalnya kasih sesuatu pasti selalu jujur dan gak pernah sembunyi-sembunyi. Apa jangan-jangan... Kenapa, Mel? Mel? Kenapa? Gimana kalau misalnya yang kasih cincin tuh Rizky, Bu? Dia nekat masuk kamar aku terus pasangin aku cincin itu, Bu. Kamu tenang dulu, Mel. Udah jangan mikir macem-macem. Semua pikiran kamu tentang Rizky, tolong kamu pinggirin dulu, Mel. Supaya kamu gak stres. Aku harus cek CCTV, Bu. Mel. Nanti kamu stres mikir macem-macem, gak usah. Aku mau, Bu. Aku mau cek CCTV sekarang juga, Bu. Mel. Pipi udah hapus atau belum ya rekaman CCTV dari laptop? Gimana kalau Mel lihat? Diangkat dong teleponnya. Pipi nggak angkat lagi. Pak, kok bapak saya ditahan kayak gini sih? Lepasin dong, nggak perlu kayak gini. Saya yakin banget kalau si Rizky pasti udah muter kembali ke fakta. Makanya keadaan jadi panjang begini. Saya yakin banget. Bapak saya itu bukan orang jahat loh, Pak. Jadi nggak perlu kayak gini. Udah lepasin bapak saya sih, Pak. Maaf, kami harus tetap membawa kantor polisi. Gak usah khawatir, Bapak baik-baik aja. Kamu tenang aja ya. Masalah ini akan kami bawa kantor polisi. Karena berdasarkan dari laporan Rizky bahwa Pak Raymond telah melakukan penyerangan di kantor. Ayo bawa. Pak lepasin dong. Pak Bos, Pak lepasin bapak saya dong, Pak. Bapak saya nggak mungkin salah. Pak. Sayang udah sayang. Pak Bos. Pak. Sayang udah kamu tenang ya. Everything's gonna be okay. Kamu tenang dulu ya. Kita bakal cari cara untuk selamatin Om Raymond. Saya benar-benar nggak terima, Non. Saya benar-benar nggak terima. Sekarang juga saya harus kasih pelajaran tuh si Rizky. Jangan Om Jojo jangan. Terus kita gimana, Non? Harus diem aja gitu? Nggak bisa, Non. Om Jojo nggak bisa. Itu orang keterlaluan, Non. Itu orang udah jahat banget, Non. Om Jojo, kalau Om Jojo nekat nemuin Rizky, ada Om Jojo juga dilaporin ke polisi. Udah yang paling bener sekarang kita semua harus tenang. Oh my gosh, Bu. Ternyata bener, Bu. Kenapa, Mel? Ya ternyata bener yang dibilang Ibu. Lihat deh, Bu. Dari halaman sampai kamar aku ya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Normal-normal aja tuh. Ya mungkin Ibu bener, Bu. Ini cuma kekhawatiran aku aja. Pipi sama Jojo pasti udah tahu kalau Mel mau ngecek CCTV. Jadi rekaman semalam udah dihapus supaya Mel gak stres dan tertekan. Ya udah sekarang
Sekarang kamu tenangin diri kamu ya Mel ya, supaya kamu gak stres lagi sayang. Ya. Iya tapi Bu, Udah kamu tenang, Ibu bikinin teh supaya kamu bisa rileks ya. Sebentar sayang. aku masih nggak ngerti dari mana aku dapetin cincin itu. Apa mungkin ada yang masih disembunyiin sama semua orang di rumah ini soal ini? Supaya aku nggak tertekan. Aku harus lidikin lagi semua ini supaya aku tahu cincin yang aku pakai itu sebenarnya dari siapa. Tunggu. Jadi Putri tahu kalau ada kekeosan ini tapi dia belum tahu kalau ternyata Vito yang penyebab utamanya. Iya, Baby Kriwil. Dan aku harap kamu gak usah ceritain ini ke Putri ya. Karena Pangeran gak mau kalau Putri sampai tahu. I get it. Ya aku juga yakin sih Atta udah nyuruh Citra untuk gak cerita ke Putri juga. Makanya aku ngomong ke kamu. Iyalah. Citra pasti pengen ngejaga perasaan Putri juga kan. Dan mungkin aja dia malu karena kan ini ngelibatin Atta. Iya. Nah sekarang tinggal kita fokus ke masalah Om Raymond sama Rizky. Gimana? Nah itu dia. Pas mereka berdua lagi ribut, aku malah meeting di luar. Jadi aku nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Tiba-tiba aja Om Raymond ditahan sama polisi. Kalau sejauh yang aku tahu sih sekarang posisinya Pangeran lagi ngurusin semuanya. Ya kita sama-sama doain aja. Semoga Om Raymond gak harus sampai ditahan di kantor polisi ya. Amin. Lagian Rizky juga sih keterlaluan banget. Pastilah Om Raymond gak terima. Dimana deh seorang bapak yang terima kalau anak perempuannya digituin, pasti kan dia bakal ngelakuin apapun demi anak perempuannya. Ya, aku setuju kok dengan itu. Nah ngomongin bapak sama anak, aku jadi inget soal kemarin deh. Yang kamu dapat surat dari bapak kamu inget kan? Nah sekarang lanjutannya gimana? Kok kamu belum ngomong apa-apa sama aku? Oh iya, aku sampai lupa cerita nih, saking sibuknya aku ngurusin pertunangannya Mel sama Tristan. Ya meskipun mereka berdua pengen pakai IO, tapi Mel pengen tetap aku bantuin dia gitu loh. Kayak hal-hal kecil, aksesoris yang Mel pakai buat nanti tunangannya mereka. Aku nggak peduli kalau misalkan Rizky tahu aku bantuin Mel, mau dia pecat aku kek, mau dia marah-marah kek, aku udah nggak peduli, yang penting aku bantuin Mel. Iya kalau soal itu aku salut sama kamu. Kamu emang adalah sosok sahabat yang sangat baik. Makanya kamu pengen bantuin semuanya. Tapi boleh gak sih Baby Kriwil kita lupain soal masalah Tristan, Mel, Rizky ataupun siapapun. Aku bener-bener pengen tahu soal kamu dan bapak kamu sekarang. Cerita dong ke aku. Iya tapi kan aku belum selesai cerita, kamu jangan motong gitu dong. Nih kemarin itu aku sempat ngeliat di online shop juga yang aksesoris-aksesoris gitu kan. Ada yang lucu-lucu, mereka tuh pengennya simple tapi tetap kelihatan wah elegan gitu. Nih aku tuh sempat save di galeri aku, bentar ya. Kenapa ya Dinda selalu ngalihin pembicaraan kalau gua tanya soal keadaan dia sama bapaknya? Nih, lihat nih tuh. Lucu kan? Gimana menurut kamu? Pilihan kamu bagus. Pangeran, harusnya kamu nggak usah jamin Om gini supaya bebas. Om bisa beri pernyataan ke polisi kalau ini ulahnya Rizky semua. Pak Bos, saya siap jadi saksi. Maaf Om, tapi saya cuma kepingin semua masalah ini cepat selesai. Kalau Bapak ditahan, Ibu pasti panik banget. Mel juga. Rizky itu nggak bisa diomongin baik-baik. Dia harus pakai kekerasan mungkin. Setuju. Saya loh Mas Pangeran ya. Dari awal sebenarnya udah pengen giles tuh bocah Sontoloyo. Biar kapok. Soalnya apa? Itu orang kalau nggak dikasih pelajaran, nggak kapok-kapok, malah tuh mantar. Nggak bisa gitu Om. Sekarang itu Rizky udah gelap mata. Kalau kita menggunakan kekerasan, yang ada Rizky bisa melakukan sesuatu yang nggak pernah kita duga. Jadi menurut kamu, Om harus diam-diam aja saat ini dengan kejadian ini semua. Mas Pangeran, nanti kalau seandainya si bocah Sontoloyo itu neror lagi gimana? Soalnya sekarang ini aja rumahnya Pak Bos tuh nggak aman. Gini Om, kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya untuk sementara waktu ini Mel tinggal di tempat lain. Mungkin di villa oma saya di Sentul, dengan seperti itu kan Rizky nggak bisa mengganggu Mel. Karena saya yakin Rizky nggak tahu tempat villa itu ada di mana. Ya, Om sih setuju sama kamu, cuman
cara bilang ke Mel tuh gimana? Dia pasti curiga lah kalau tiba-tiba pindah. Nanti saya akan coba bicara sama Mel soal ini, Om. Vito. Kamu ngapain di sini? Ada yang mau saya bicarakan. Di sana aja yuk. Vito mana ya? Kalau kamu kesini buat minta bantuan saya, semua itu nggak ada gunanya. Sebelum ada progres dari kamu untuk menghancurkan perusahaan Pangeran, saya nggak akan bantuin kamu. Tapi saya butuh power yang lebih besar untuk jalanin rencana saya, yaitu dengan menguasai seluruh perusahaan Om Raymond. Karena sekarang Pangeran sudah mulai ikut campur. Dan pergerakan saya semakin sulit. Saya lihat dulu progresnya. Sebelum ada progres apa-apa dari kamu, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau progresnya oke, saya akan bantuin. Untuk sejauh ini progresnya emang belum kelihatan. Tapi saya janji, saya bakal menghancurkan perusahaan Pangeran. Karena saya tahu gimana caranya. Apa? Kita pecah belah Pangeran dengan sahabat-sahabatnya. Maksud kamu Arta dan Gio? Ya. Selama Pangeran, Atta, dan Gio solid, kita bakal susah menghancurkan perusahaan Pangeran. Tapi kalau kita pecah belah mereka, maka akan semakin gampang kita menghancurkan mereka. Dan Pangeran itu nggak ada apa-apanya tanpa mereka. We'll see. Kemana sih? Pak, Iya, Bu. lihat Pak Vito nggak ya? Tadi saya lihat Pak Vito udah keluar. Di luar. Hah, perasaan tadi saya cek nggak ada deh. Tadi ada di luar, Bu. Ya, ya sudah. Makasih ya. Iya. Vito kemana sih? Oh, dia di situ. Sebentar, Mbak. Nanti berkas-berkasnya tolong anterin ke ruangan saya ya. Ya, baik Pak. Kalau gitu, saya permisi ya. Silakan. Hai, Hai. kamu habis ngobrol sama siapa? Sama staf aku. Kamu ngobrol sama staf kamu, kenapa nggak di dalam kantor aja? Kenapa harus di pojokan kayak gini sih? Karena agak urgent dan dia harus buru-buru pergi. Makanya kita ngobrol di sini. Oke. Kamu udah makan belum? Ya udah, pas banget. Aku juga belum makan. Aku pengen relax sebentar. Gimana kalau kita dinner? Iya, kamu juga capek banget seharian ini. Yuk kita dinner. Yuk, let's go.